Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Tokoh yang satu ini selalu disandingkan dengan Abu Hasan al-Asy'ari sebagai dua tokoh besar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang benar, rekam jejak kehidupannya tak banyak diulas oleh para sejarawan terkenal seperti Ibnu Katsir, Ibnu Khalkan, Ibnu Nadim, dan Ibnu Asir dalam catatan-catatan sejarah mereka. Akan tetapi, seluruh kehebatan murid-muridnya serta karya tulisnya telah menunjukkan kepada kita betapa hebatnya tokoh ini. Tak ayal, para pengikutnya menjuluki beliau dengan julukan Rais Ahlus Sunnah atau pemimpin golongan Ahlus Sunnah, Al-Imam Az-Zahid, pemimpin yang zuhud, dan beberapa julukan lainnya. Ia bernasab lengkap Muhammad bin Mahmud atau yang dijuluki juga dengan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam manuskrip kitab At-Tauhid karya Abu Mansur al-Maturidi tertulis bahwa Abu Mansur merupakan keturunan dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari, seorang tokoh sahabat Nabi yang rumahnya menjadi tempat pertama Nabi menetap di kota Madinah ketika hijrah dari kota Mekah. Hal ini juga diutarakan oleh Kamaluddin Ahmad al-Bayadi dalam kitab Isyarat al-Maram min Ibarat al-Imam. Abu Mansur al-Maturidi dilahirkan di desa Matrid, sebuah desa di daerah Samarkand yang sekarang termasuk bagian dari negara Uzbekistan. Mengenai tahun kelahirannya, Dr. Muhammad Ayub menyatakan bahwa Abu Mansur al-Maturidi lahir sekitar sebelum tahun 238 Hijriah. Ia hidup di zaman kemajuan daerah Asia Tengah sebagai pusat peradaban Islam. Di antara ulama besar yang sezaman dan berasal dari satu daerah dengan beliau adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang wafat 256 Hijriah dan Muslim bin Hajjaj an-Naisabur wafat 261 Hijriah. Sejak Khalifah al-Mutawakkil dari dinasti Abbasiyah mengucilkan ajaran sekte Mu'tazilah pada tahun 234 Hijriah, maka semenjak itulah ajaran sekte Mu'tazilah mulai menyingkir ke daerah-daerah sekitar Asia Tengah. Begitu juga dengan sekte Qoromitoh yang mencapai kejayaan dakwahnya di daerah Asia Tengah sekitar tahun 261 hingga tahun 278 Hijriah. Ditambah dengan pengaruh ajaran Zoroaster dan beberapa ajaran agama lain yang mengakar kuat sejak dahulu di Asia Tengah. Hal ini juga disebabkan letak daerah Asia Tengah yang strategis sebagai jalur perdagangan dan pertemuan budaya dari daratan Cina hingga kawasan Timur Tengah. Maka tampillah Abu Mansur al-Maturidi sebagai tokoh aswaja paling berpengaruh di Asia Tengah dengan segenap karya tulisnya yang mampu mematahkan segenap pemikiran sekte yang menyimpang dengan argumentasi nalar yang kuat. Pemakaian nalar akal yang cukup dan seimbang adalah corak pemikiran Abu Mansur al-Maturidi dalam ilmu akidah, yang juga mengacu kepada karakter pemikiran Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, tidak berlebihan bahwa pemikiran yang dibawa oleh Abu Mansur al-Maturidi adalah penyempurna argumentasi yang dibangun oleh Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhu Al-Akbar. Bahkan hingga saat ini sebagian besar pengikut ajaran Abu Mansur adalah para pengikut mazhab Abu Hanifah dalam bidang ilmu fikih. Tentu hal ini sangat berbeda dengan sekte Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal melebihi nas Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang diutarakan oleh Dr. Abu Zahroh. Manhaj al-Maturidi memakai argumentasi nalar yang besar tanpa melampaui batas dan berlebihan. Sedangkan manhaj al-Asy'ari berpegang teguh dengan dalil nakal.
serta mengukuhkannya dengan argumentasi nalar akal. Sehingga sebagian pengkaji ilmu akidah meneguhkan bahwa manhaj al-Asy'ari berada di antara pemikiran sekte Mu'tazilah dan ulama ahli fikih dan ahli hadis, sedangkan manhaj al-Maturidi berada di antara pemikiran sekte Mu'tazilah dan manhaj al-Asy'ari. Memang benar ada perbedaan pendapat di antara golongan al-Maturidi dan golongan al-Asy'ari dalam beberapa permasalahan, seperti hakikat iman orang yang taklid atau pengikut mazhab dan sejenisnya, sebagai imbas dari analogi pemikiran yang berbeda. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak sampai membuat satu golongan mengkafirkan dan membid'ahkan golongan yang lain. Bahkan sebagian ulama pembesar mazhab al-Asy'ari juga beberapa kali lebih condong terhadap pendapat Abu Mansur al-Maturidi. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana yang dicatat oleh Mustalahuddin Mustafa al-Kassali dan para ulama ahli tahqiq dari dua golongan al-Maturidi dan al-Asy'ari. Antara keduanya tidaklah menisbatkan bid'ah dan sesat kepada satu sama lain. Sikap moderat dalam menyikapi akal dan nas juga ditegaskan oleh Abu Mansur al-Maturidi dalam kitab Tauhid. Ia mengatakan, agama hanya dapat dikenal dengan mendengarkan atau nas dan nalar akal. Oleh karena itu, Abu Mansur al-Maturidi memberikan batasan yang jelas dalam seluruh karyanya tentang penggunaan nalar akal. Dan ada kalanya akal harus tunduk terhadap nas sahih dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, Al-Maturidi juga banyak menukil pendapat Aristoteles tentang 10 dasar ilmu logika dalam kitab At-Tauhid. Hal ini menunjukkan keluasan ilmunya yang tak terbatas hanya meneliti nalar pemikiran sekte-sekte dalam Islam, tetapi juga meneliti perkembangan nalar pemikiran para filsuf Yunani kuno. Di antara karya Mansur al-Maturidi yang terkenal dalam ilmu akidah adalah kitab At-Tauhid. Sedangkan karya monumentalnya dalam kitab tafsir Al-Quran adalah kitab Ta'wilat al-Maturidi dan kitab Ta'wilat Ahlus Sunnah. Dan karya monumental Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang ilmu usul fikih adalah kitab Al-Jadal dan kitab Ma'akhid Asy-Syara'i. Hal ini semua menunjukkan bahwa Abu Mansur al-Maturidi adalah seorang pembesar usul fikih mazhab Hanafi yang juga seorang ahli ilmu tafsir dan ahli ilmu akidah. Tokoh ini berguru kepada Abu Bakar Ahmad al-Juzani, Abu Nasr Ahmad al-Riyad, dan Nusair bin Yahya al-Balkhi, dan Muhammad bin Muqatil ar-Raji. Seluruh guru Abu Mansur al-Maturidi tersebut mengambil sanad keilmuan kepada Abu Sulaiman bin Musa al-Juzani. Sedangkan Abu Sulaiman bin Musa al-Juzani mengambil sanad keilmuan kepada Al-Qadi Abu Yunus dan Muhammad bin Al-Hasan, yang merupakan dua murid terbaik Imam Abu Hanifah. Murid-murid Abu Mansur al-Maturidi yang paling masyhur adalah Abu Qasim As-Samarkandi, Ali Ar-Rustaghni, Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa al-Bazdawi. Dikisahkan Abu Nasr Ahmad al-Riyad, salah satu guru Abu Mansur al-Maturidi, tidak pernah memulai berbicara di majelisnya sebelum Abu Mansur al-Maturidi hadir. Dan tatkala Abu Nasr Ahmad al-Riyad melihat Abu Mansur al-Maturidi datang dari kejauhan, maka ia akan menyambut murid terkasihnya ini dengan lantunan ayat, "Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki." Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Para ulama ahli sejarah sepakat
menyatakan bahwa Abu Mansur Al-Maturidi wafat pada tahun 333 Hijriah. Abu Mansur Al-Maturidi wafat pada usia sekitar 100 tahun dan dimakamkan di daerah Samarkand. Ketika pemakaman salah satu muridnya yang bernama Abu Qasim As-Samarkandi menulis di batu nisan Abu Mansur Al-Maturidi dengan sebuah pujian yang indah untuk sang guru. Ini adalah makam tokoh yang telah mencapai berbagai keilmuan dalam setiap napasnya. Ia telah menghabiskan masanya untuk menyebarkan dan mempelajari ilmu. Maka terpujilah jejak langkahnya dalam membela agama, serta dipetiklah buah-buah karya dan jerih payah dari seluruh gurunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.